teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia secara kooperatif. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuliana Umbung. Saya Angelina Gracia Priscilia. Saya Hilaria Lutrisanatul. Saya Ricardo Ismendra Agil. Saya Lydia Putri Ngapagur. Dan saya Maria Jimarni Angkas. Selamat menyaksikan. Perjuangan bangsa Indonesia secara kooperatif dalam melawan Jepang mengacu pada berbagai upaya kelompok dan organisasi Indonesia untuk bekerja sama dalam menentang pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Meskipun Indonesia pada awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan harapan akan memperoleh kemerdekaan, namun pemerintah Jepang justru memberikan kebijakan yang otoriter dan menindas yang menyebabkan rakyat Indonesia merasakan kekecewaan. Namun, dalam menghadapi penindasan tersebut, berbagai kelompok seperti pemuda, mahasiswa, tokoh politik, dan tokoh masyarakat bersatu untuk melawan penjajah Jepang secara kooperatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa organisasi yang berperan selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dan yang bekerja secara kooperatif dengan pemerintahan Jepang. Antara lain yang pertama itu Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. PUTRA adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia. Meskipun diarahkan oleh Jepang, PUTRA juga menjadi tempat bagi para pemimpin Indonesia untuk berorganisasi dan berkomunikasi. Yang kedua itu Pembelaan Tanah Air atau PETA. PETA awalnya didirikan oleh Jepang sebagai organisasi militer yang terdiri dari sukarelawan Indonesia. Namun, sebagian besar anggotanya adalah para pejuang kemerdekaan yang kemudian memanfaatkan pelatihan dan persenjataan yang diberikan oleh Jepang untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia secara kooperatif. Beberapa tokoh perjuangan bangsa Indonesia yang secara kooperatif berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Antara lain, yang pertama ada Soekarno. Sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno berperan dalam mempersatukan berbagai elemen perjuangan untuk mencapai kemerdekaan secara kooperatif. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta bersama Soekarno turut aktif dalam memimpin gerakan kemerdekaan secara diplomatif dan kooperatif. Yang ketiga ada Sultan Syahrir. Sebagai salah satu pemimpin pergerakan nasional, Sultan Syahrir berperan dalam membangun kerjasama antara partai politik dan golongan dalam perjuangan kemerdekaan. Yang keempat ada Ki Hajar Dewantara. Melalui pendekatan, Ki Hajar Dewantara berperan dalam mengalang kerjasama untuk membangun kesadaran nasional dan semangat perjuangan. Pada masa kedudukan Jepang di Indonesia, tujuan perjuangan bangsa Indonesia secara kooperatif meliputi yang pertama itu kemerdekaan nasional. Maksud dari kemerdekaan nasional ini, meskipun Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang, banyak tokoh dan kelompok Indonesia tetap memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan Belanda. Mereka menggunakan situasi yang berubah ini untuk memperkuatkan persatuan dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua itu pendidikan dan organisasi. Maksud dari organisasi dan pendidikan ini, banyak organisasi termasuk yang terlarang di bawah pemerintahan Belanda tadinya diizinkan berkembang di bawah pendudukan Jepang. Ini memberikan kesempatan bagi pendidikan politik dan organisasi masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadirkan atau menghadapi kemerdekaan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, penguatan ekonomi. Sebagian besar produksi ekonomi telah kita ketahui bersama itu diharapkan untuk mendukung upaya perang Jepang. Namun ini juga memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memperkuatkan basis ekonomi mereka sendiri melalui koperasi dan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Faktor yang mendorong para tokoh nasionalis mengambil sikap kooperatif itu ada banyak. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, nilai-nilai militer Jepang. Para tokoh nasionalis menyadari bahwa melawan Jepang secara langsung dengan kekuatan militer tidak akan menghasilkan hasil yang positif. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengambil sikap kooperatif dengan Jepang untuk menghindari konflik langsung yang bisa berujung pada kekalahan. Dengan demikian,
mereka berkolaborasi atau bekerja sama dengan Jepang, mereka berharap bisa memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan Jepang yang berdampak positif bagi kemerdekaan Indonesia. Lalu faktor yang kedua itu pengakuan terhadap organisasi. Jadi, Jepang hanya mengakui organisasi yang memiliki tujuan yang sejalan dengan kepentingan mereka dalam memenangkan Perang Asia Pasifik. Para tokoh nasionalis menyadari pentingnya untuk membentuk atau menyusun organisasi yang diakui oleh Jepang agar bisa beroperasi secara legal dan menghindari represi atau tindakan keras dari pihak penduduk Jepang. Dengan demikian, sikap kooperatif dalam membentuk atau bergabung dengan organisasi yang sudah diakui Jepang menjadi strategi untuk menjaga kelangsungan gerak nasionalis dengan konteks yang sangat terbatas oleh penduduk Jepang. Organisasi yang bertujuan untuk memenangkan Perang Asia Pasifik. Selanjutnya, strategi perjuangan secara kooperatif. Yang pertama, Byoko produk Jepang menggalang kesadaran masyarakat untuk tidak membeli atau menggunakan produk Jepang sebagai bentuk protes pada Jepang yang dapat merugikan Indonesia. Yang kedua, kampanye edukasi dan kesadaran. Mengorganisir kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah hubungan bilateral Indonesia-Jepang dan dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kolaborasi antar organisasi. Berkolaborasi dengan organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepentingan secara yang menentang tindakan yang dapat merugikan Indonesia. Yang berikut, demonstrasi dan unjuk rasa. Demonstrasi yang dilakukan oleh pemerintahan atau perusahaan Jepang. Perjuangan Indonesia secara kooperatif memiliki dampak yang signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Melalui kerjasama antar kelompok, organisasi, dan individu, perjuangan tersebut memperkuat solidaritas dan semangat persatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan efektivitas gerakan kemerdekaan. Dan berikut ini saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan dampak dari perjuangan Indonesia secara kooperatif tersebut. Nah, yang pertama yaitu berdampak pada kesadaran nasional. Perjuangan bersama melawan penjajah Jepang memperkuat kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Ini menguatkan semangat persatuan dan menumbuhkan rasa solidaritas antar bangsa. Yang kedua yaitu berdampak pada penguatan kemandirian. Melalui kerjasama dalam perlawanan terhadap penindasan Jepang, bangsa Indonesia belajar untuk mengandalkan sumber daya internal di bangsa sendiri, memperkuat kemandirian politik dan sosial. Yang ketiga yaitu berdampak pada pembentukan kader-kader perjuangan. Perjuangan kooperatif melawan Jepang membantu melatih dan mempersiapkan kader-kader perjuangan yang akan memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang. Nah, yang keempat yaitu perjuangan kemerdekaan. Perlawanan secara kooperatif juga memiliki dampak terhadap perjuangan kemerdekaan. Dalam melawan Jepang menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan solidaritas dan semangat perjuangan yang tumbuh selama masa penjajahan Jepang terus berlanjut dalam perjuangan kemerdekaan melawan penjajah berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pengakuan internasional. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Jepang memperoleh pengakuan internasional dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa perjuangan kooperatif dalam melawan Jepang memberikan fondasi yang kuat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia dan membentuk identitas nasional yang kuat.